Sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah kita menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Mawignamastu Namo Buddhaya, Om Sidirastu Dat Astu Swa. Anak-anak yang Bapak sayangi, selamat menyimak video selanjutnya. Pahami materi yang disampaikan, catat hal-hal yang menurut kalian penting, dan mari kita belajar dengan rasa bahagia. Hai anak-anaknya Pak Guru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bagaimana kabarnya? Pak Guru harap semua anak-anak Pak Guru dalam keadaan yang sehat, ya, berbahagia, ya. Sekarang kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Materinya adalah Atma. Apa itu Atma? Nanti lagi sebentar Bapak jelaskan ya. Sekarang Bapak ingin bertanya dulu, siapa yang punya jam dinding di rumah? Ayo, siapa yang punya jam dinding di rumah? Nah, kira-kira kenapa ya jam dindingnya itu bisa hidup ya, jarumnya bisa berputar? Kenapa jarum jam dinding bisa berputar? Kenapa jamnya bisa hidup? Karena apa? Karena isi apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar. Ya, wih, hebat-hebat anaknya Pak Guru, sudah ganteng, cantik, pintar-pintar lagi ya. Jadi, jam dindingnya bisa hidup, jarumnya bisa bergerak untuk menunjukkan waktu karena jam dindingnya diisi baterai. Ya. Kalau tidak diisi baterai, jam dindingnya kira-kira hidup apa mati? Mati ya. Jadi baterai itu yang menyebabkan jam dindingnya bisa hidup dan bergerak ya. Jarumnya bisa bergerak ya. Semua karena jam dindingnya diisi baterai. Nah, sama seperti contoh yang Bapak berikan tadi tentang jam dinding, ya. Makhluk hidup juga harus diisi baterai. Apa baterainya makhluk hidup? Baterainya makhluk hidup adalah Atma, ya. Jadi kalau jam dindingnya tanpa baterai dia akan mati. Makhluk hidup juga demikian. Tanpa adanya Atma, maka makhluk hidup akan mati. Jadi Atma yang memberikan atau sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup. Ya, kalau tidak isi Atma kita badannya seperti patung ya. Nah, setelah diisi Atma, dengan adanya Atma oleh ide Sang Yang Widi kita diberikan Atma ya. Makanya badan kita menjadi hidup, makhluk hidup semuanya menjadi hidup itu karena adanya Atma. Jadi Atma adalah percikan-percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi. Ya, percikan-percikan terkecil dari Brahman. Brahman itu Tuhan ya. Tuhan, Brahman, ide Sang Yang Widi itu sama ya, sebutannya aja berbeda-beda. Jadi Tuhan, Brahman, Sang Yang Widi itu sama ya. Jadi Atma adalah percikan-percikan terkecil dari Brahman atau ide Sang Yang Widi. Percikan-percikan kecil seperti apa ya Pak ya contohnya? Nah, seperti matahari. Nah, seperti matahari ya. Jadi matahari kan selalu punya sinar ya. Nah, selalu bersinar, mataharinya selalu bersinar. Nah, jika seperti matahari, maka Tuhan atau ide Sang Yang Widi itu adalah mataharinya dan Atman adalah sinar-sinar dari matahari itu sendiri ya. Jadi Brahmannya adalah matahari, sinarnya adalah Atma. Ya, kehidupan alam semesta ini membutuhkan sinar matahari supaya kehidupan berjalan dengan baik, dengan stabil, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan subur ya. Jadi matahari dan sinarnya itu sebagai energi. Begitu juga Atma adalah energinya, energinya dari makhluk hidup. Ya, sumber hidupnya dari makhluk hidup. Ya, dengan adanya Atma, makhluk hidup itu bisa hidup, ya, bisa makan, bisa minum itu ya, karena ada Atma. Kalau tanpa ada Atma, makhluk hidup akan mati. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa sama seperti jam dinding, badan kita pun membutuhkan energi. Ya, jam dinding membutuhkan energinya itu dari baterai. Tubuh kita badan makhluk hidup, ya. Badan makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan energinya, mendapatkan energinya dari Atma.
Jadi Atma adalah sumber hidup bagi seluruh makhluk hidup. Ya, tanpa adanya Atma berarti makhluk hidup akan menjadi mati, rusak, membusuk dan bau ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sementara itu dulu penjelasan dari Bapak, perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita belajar supaya nanti bisa memahami tentang semua materi yang akan dijelaskan. Bapak akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.